Boleh. Oke, baik Ibu. Untuk Bu Pai ini, untuk judul rencana tesisnya mungkin saya arahkan ke sini ya Bu ya, tentang pengaruh supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi kerja guru matematika. Gitu ya. Ya. Bolehlah nanti ditambahkan dengan di Labusel gitu. Nah, nanti Labusel kan nanti generalisasinya, nanti sampelnya kan di kecamatan mana yang Ibu ambil gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini tesis, ini kerjanya besar, ini nanti dirancangnya lebih luas lagi. Nah, untuk sebagai studi pendahuluan, pilot studinya, sesuai dengan pengalaman Ibu kemarin ketika melakukan supervisi akademik di sekolah-sekolah, ternyata Ibu kan memberikan pelatihan atau tentang keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran kan gitu, dia mau bikin video atau pembelajaran online namanya kan itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah itu kalau yang sudah pernah dilakukan berarti kan Ibu tinggal membuat angketnya atau lihat progresnya yang sudah terlanjut terjadi seperti apa. Terus itu ada nggak dokumentasinya Ibu? Nah itu kan nanti bisa ditambahkan sebagai bentuk artikel jurnalnya nanti gitu. Iya Pak, ada. Nah tinggal nanti Ibu coba rancang angket keterampilan guru tentang mendesain medianya itu. Nah angketnya kalau sudah jadi, nanti kita baca, kemudian kita share kita kasihkan ke guru-gurunya itu. Gitu. Ya kan? Kemudian datanya nanti kita olah jadi sebuah jurnal bentuknya. Gitu ya, dalam bentuk jurnal. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Seperti itu. Yang lainnya siapa lagi kemarin? Iya, Pak. Bu Nurainon. Ya, Bu Nurainon. Bu Nuraini Lubis kemarin udah ada ya? Bu Nuraini Lubis mana Bu Nuraini Lubis? Pak, saya nanti ya Pak. Bu, boleh Bu, silakan Bu, nggak apa-apa. Bu Nuraini Lubis mana? Ada? Hari Munandar? Belum juga? Oke. Ainur lagi jalan dia ya ke pesta. Ria juga ini kayaknya ini mah. Oh, Dalisa? Belum ada. Dinda? Loh, udah pada pulang. Yang lainnya gimana ini? Pak Endra? Pak Endra, monggo. Sudah saya kirim ke WA. Oh, Ibu kirim ke WA, bagus, siap Bu. Ntar Bu. Bu Nuraini Lubis ya? Iya, signal saya hilang ini. Oh, mantap jiwa. Wah, pengaruh metode Guling terhadap pemecahan masalah belajar siswa dengan menggunakan alat peraga dalam materi bangun datar pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3. Bu Nuraini Lubis. Dengar, Bu? Ya Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya begini, Bu. Tolong dulu. Jadi. Di judul itu, ini masih memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya, alat peraganya ini apa namanya? Atau lebih spesifik bisa nggak disebutkan gitu? Oh, alat peraganya ini contoh bangun datar. Ambilkan dulu, apa Mama? Enggak. Itu semalam. Harus ada namanya jelas di sini, alat peraganya apa begitu maksudnya, entah alat peraga kertas bergambar kah atau alat peraga papan apakah gitu-gitu loh Bu. Jadi ini kan menggunakan alat peraga tapi kan masih sangat general kan alat peraganya itu apa, ya enggak? Yang modelnya Ustadz.
model ini segitiga G4 apa menemukannya itu? Ambil dulu nak. Biar bertanya apa namanya, ambil dulu. Contohnya semalam ya ada gambar-gambar segitiga. Ada alat peraganya udah dibikin ya, Bu? Ini model-model. Ada yang dari sekolah dia yang dibeli, ada segitiga. Apa namanya itu? Nah, enggak, maksud saya itu Ibu belinya kan di toko itu kan, toko alat-alat peraga begitu kan? Iya. Enggak, coba ditelusurin, maksud saya itu namanya apa begitu. Jadi di judul ini harus spesifik. Menggunakan alat peraga ini, alat peraga yang kayak mana bentuknya. Jadi nggak harus disebutin alat peraga namanya biasanya nanti. Cukup dengan nama alat peraga itu apa begitu. Jadi terhadap pemecahan masalah belajar siswa menggunakan misalkan entah menggunakan papan bergambar kah, itu kan alat peraga, atau mungkin menggunakan kertas apalah, nah, itu kan alat peraga. Jadi yang kita tuliskan bukan alat peraga di sini, tapi nama alatnya itu apa begitu. Itu ya, Bu? Iya, ya. Nah, kemudian untuk di sini kalau judulnya ini sebenarnya untuk jurnalnya Ibu sudah ada ya jurnalnya, Bu ya? Ya, ya. Nah, maksud saya jurnal Ibu yang sudah publish itu Ibu jadikan dasar rujukan untuk melakukan penelitian ini, Bu. Ya. Ya kan? Nanti Ibu rujuk di situ permasalahannya apa? Gitu. Oke, paling kalau Bu Nuraini Lubis udah aman untuk jurnalnya ya, Bu. Tapi kalau Ibu masih pengen bikin jurnal lagi nggak? Insya Allah pengen. Nah, pengen. Ini Bu tentang pemecahan masalahnya. Ini guling masih jalan nggak, Bu? Guru kelilingnya masih jalan nggak, Bu? Masih. Nah, masih. Sekarang tinggal kasih tes saja, Bu. Jadi kemampuan pemecahan masalah siswa melalui metode melalui pembelajaran ya. Gini ya, Bu? Ya Ustaz. Melalui pembelajaran metode ini tadi tetap. Iya. Kalau yang di jurnal Ibu kemarin itu kan tentang proses pembelajaran gulingnya saja kan yang kita ceritakan kan? Iya enggak? Iya. Ya kan? Belum disinggung tentang kemampuan pemecahan masalahnya. Iya. Nah, sekarang Ibu tinggal membuat tes, pastilah tes kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya, Bu? Ini nggak perlu lagi ngajar, Bu, karena kan sudah berjalan tuh metode gulingnya. Ibu tinggal kasih soal, Ibu bikin soal yang sama seperti yang lainnya tadi, nggak usah banyak-banyak. 3 atau 4 soal begitu tentang kemampuan pemecahan masalahnya gitu. Kan mereka sudah belajar dengan metode guling kan selama ini. Tinggal kasih soalnya seperti apa gitu. Nah, nanti dianalisis
seperti apa kemampuan pemecahan masalah anak-anak ini gitu. Saya pakai baju kita. Gitu, habis mau nggak? Terbayang Ibu? Gimana Bu Nuraini? Ada pertanyaan Bu Nuraini Lubis? Pas. Pas. Paham ya Ibu? Iya, paham. Jadi Ibu selanjutnya tinggal membuat soal ya Bu tentang tes materinya bebas, tapi kalau Ibu mau mengarahkan ke materi bangun datar juga boleh, silahkan. Ya. Gitu ya. Jadi malah lebih mendukung. Nanti kemampuan ini, hasilnya ini nanti Ibu bisa sajikan di latar belakang juga bahwa proses guling itu ternyata menarik untuk disajikan. Karena dan itu juga sebagai salah satu solusi di masa pandemi. Itu sudah terbukti kan, sudah publish jurnalnya kemarin. Yang kedua, kemampuan matematika, kemampuan pemecahan masalah matematis siswanya seperti apa gitu loh. Nah, di sini kita kaji. Nanti kan jangan selalu bagusnya, Bu. Yang kita sajikan nanti ya ada yang bagus, ada yang nggak bagusnya gitu loh. Nah, yang nggak bagusnya inilah yang nanti kita ungkap di latar belakang Ibu. Bahwa anak-anak itu masih bermasalah dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Makanya nanti diselesaikan menggunakan metode guling gitu. Gitu ya, Bu? Gimana, Bu? Ya, Ustaz. Oke. Sip, mantap. Bu Nuraini Lubis. Selanjutnya siapa lagi? Saya Pak. Indra Pak udah hadir Pak. Oke. Gimana Indra? Kemarin apa jadinya? Kita lupa. Saya lupa kemarin udah kita bahas juga nampaknya ya. Iya Pak udah Pak. Apa kemarin? Karena nggak kita catat. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis soal PISA Pak. Oh ya, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis, jangan soal berbasis PISA aja ya. Berbasis PISA Pak. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Oke. Literasi siswa. Ya, ini boleh namanya dia di SMP ini berarti ya? SMP Pak. Di SMP mana nanti dibikin ya di sini ya, SPX gitu ya. Oke, kemarin apa rencana risetnya? Untuk proyek awalnya apa kemarin saya lupa juga. Analisis juga kemarin Pak. Oh iya ya, analisis kemampuan siswa gitu ya? Iya Pak. Analisis kemampuan siswa. Analisis kemampuan literasi siswa gitu ya? Oh, ya gitu ya. Dalam menyelesaikan soal PISA ya. Hal PISA ya Pak. Itu aja sih. Di SMP mana gitu ya. Nah, udah sampai mana ini dikerjain? Belum ada? Masih cari-cari artikelnya Pak. Banyak itu. Iya Pak. Jadi ini kamu bikin soal, bukan bikin pun, kamu ambil aja 1 atau 2 soal PISA. Ya, tapi kamu transit ke bahasa Indonesia. Oke Pak, siap Pak. Jangan banyak-banyak, karena soal PISA itu ada kasus, nanti terus beberapa pertanyaan begitu dia menyelesaikannya. Kayaknya ambil dua topik lah. Ada topiknya di sana tentang apa begitu ya. Pak, rencana topiknya mau ke aritmatika sosial, tapi bukan, maksud saya topiknya gini. Kalau PISA dia nggak satu materi ya, dia beberapa materi dia sistemnya, bukan
satu materi begitu, tapi maksudnya ada topik masalah yang Ada diselesaikan. temanya gitu. Temanya tentang apa, ya kan? Nanti baru dikaitkan dengan materi gitu. Soal PISA itu seperti itu. Oh. Makanya kamu masuk aja ke websitenya PISA. Tahu website PISA nggak? Kemarin udah dikasih Bu Ida, Pak. Nah, udah masuk, udah di-download soal PISA. Udah ada di download, Pak. Nah, coba kamu baca mana yang mungkin untuk yang bisa kamu translate, ditranslate aja, carilah kalau bisa kamu Harus yang terbaru ya, Pak? Enggak, kan ini enggak ada ceritanya baru enggak baru. Yang penting kita pengen tahu sejauh mana anak-anak bisa menyelesaikan soal PISA, nanti baru kamu analisis berdasarkan kemampuan literasi. Cari indikatornya kemampuan literasinya gitu. Ya kan? Nanti kita analisis secara umum dulu, kayak mana kemampuannya secara umum, baru nanti dikaitkan dengan literasi itu seperti apa begitu. Nah, dari hasil riset inilah yang membuat kita merekomendasikan ternyata harus difasilitasi dari apanya? Dari cara guru mengajar kan nanti. Makanya lah kita mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis PISA begitu. Gitu ya Indra? Paham kan? Iya, Bang. Oke, Paham, Pak. minggu depan udah bisa ya? Disajikan soalnya. Itu Iya, Pak, nanti saya lapor. nggak usah banyak-banyak. Bisa, Pak. Kalau satu tema tapi sudah banyak pertanyaannya boleh, atau 2 tema silahkan aja. Gitu. Dia kan choice ya, nggak essay ya. Ada yang essay, ada choice, tergantung dia bentuknya. Gitu ya. Oke, terus siapa lagi nih? Wimayasari, Afisul Fahmi, ini bimbingan aku nih. Semana si Fahmi nih? Si Apis ini. Halo? Kenapa orang? Apis. Nggak ada dia. Terus Yunus, Yunus dia lagi pesta. Lisa, mana Lisa? Lisa, ada nggak Lisa? Ikut pesta juga? Halo. Kemudian siapa lagi? Pak Ayarudin. Ada ini Pak Ayarudin. Rahman. Hamidi. Siregar. Oke. Nggak ada lagi di sini? Pak, saya mau nanya. Boleh Bu, silakan Bu. Ini biar saya save. Mungkin kan ini kawan-kawan belum ada yang apa ya Pak. Ini Ya, sekalian silakan. saya apa kan Pak. Gimana Bu? Ini membuat jurnalnya ya kan Pak. Ya. Itu awal yang mau saya kerjakan kira-kira apa ya Pak? Tadi kan sudah banyak sebutan. Ini dulu Bu, prosesnya. Untuk kan targetnya kan nanti jadi draft artikel jurnal Bu. Nah, tapi yang pertama dulu itu bikin instrumennya dulu, kita ngambil data dulu. Kalau belum ada datanya, apa yang mau kita tulis? Belum ada. Itu kan? Ya. Yang pertama kali ya memang itu tadi Bu, Ibu bikin instrumennya tadi tentang angket itu. Kemudian kalau memang ada dokumen foto-foto hasil Ibu supervisi di lapangan kemarin, bagus juga. Terus ada foto-foto media-media yang dibuat oleh guru-gurunya, itu juga bisa dipakai juga. Maksudnya dikumpulkan dulu, nanti baru kita analisis gitu. Nah, kalau itu sudah ada semuanya, udah ada data, nanti baru kita nyusun bagaimana membuat artikel jurnalnya. Gitu. Instrumen ini Pak berupa data kan Pak?
Instrumen ini dalam bentuk file nanti Bu, ya angket Bu, membuat angket. Tahu angket Ibu? Iya, iya. Heeh. Nah, nanti Ibu bikin angket, nggak usah banyak-banyak Bu, tapi pertanyaannya berkaitan tentang tadi keterampilan guru dalam mendesain media online tadi kan Bu? Nah, Iya. bikin pertanyaannya tidak lebih ya 20 boleh lah, 20 jangan banyak kali. Karena kita ini pilot study, nggak riset yang murni nanti untuk tesis. Kalau tesis kan betul-betul banyak sekali. Yang penting kita mendapatkan informasi tentang keterampilan guru. Itu aja dulu fokus pertamanya ini. Nggak usah banyak-banyak dulu. Gitu. Karena nggak singkat kan, kita kan waktunya ini mepet. Karena Iya. ini mata kuliah juga. Jadi belum masuk ke riset gitu maksud saya ya. Oh, berarti kita minta dulu datanya berupa angket. Ibu bikin dulu angketnya. Makanya minggu depan kalau sudah ada nanti Ibu kasih ke saya, nanti kita analisis, maksudnya kita koreksi sudah layak dipakai di lapangan atau belum dan sebagainya gitu Bu. Nah nanti kalau nggak clear, nah minggu depannya Ibu kasihkanlah ke guru-guru untuk diisi. Oke. Nah setelah itu udah selesai diisi, Ibu udah dapat data kan? Iya. Nah tinggal nanti kita mulai nyusun artikel jurnalnya gitu. Oh iya ya Pak ya. Nah begitu Bu, ini gambarannya seperti itu nih untuk mata kuliah ini. Iya, itu langkah awalnya tadi saya mulainya dari mana agak kan itu supervisi sudah ada. Ini kan rencananya Ibu membuat angket Bu. Sekarang Ibu coba cari angket tentang keterampilan guru dalam membuat media online tadi. Cari-cari aja dulu. Nanti baru Ibu modifikasi. Jangan banyak. Paling kalau Ibu nemukan nanti itu kan banyak itu nanti itu pertanyaannya. Mungkin sampai 30-40 pertanyaan bisa jadi. Nah, itu kan nggak bisa kita pakai semua. Nanti Ibu cari aja pertanyaan atau pernyataan yang fokus tentang keterampilan dalam membuat media saja gitu. Makanya nanti diseleksi lagi sekitar 20 pertanyaan aja atau pernyataan begitu. Iya Pak, ya Pak. Nah, Ibu nanti modif, jadi punya Ibu, nanti Ibu minggu depan Ibu share ke saya, kita koreksi, nanti kita tambahi, kurangin gitu loh Bu, kita perbaikin. Oh, ini udah gini, nanti udah fix, oke silakan nanti pakai ke lapangan, begitu Bu, maksud saya. Iya Pak, untuk iya, Bu. saat ini Pak, ke situ ya Pak. Nah, seperti itu Bu. Begitu juga Halo, yang Pak, lainnya. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Izin Pak. Silakan, Pak Dirman Pak. Ya Pak Sudirman, silakan. Begini Pak, untuk pemecahan masalah, materinya kan tentu kan kita lihat memang pemecahan masalah memang ada masalah di lapangan dalam berbagai materi kan begitu kan Pak? Ya terus. Pertanyaan saya, untuk pembuatan angket ini, kalau menurut pengalaman saya, itu pembuatan angket ini itu yang baiknya menurut saya itu berbentuk esai. Karena kalau menurut saya multiple choice itu kan kadang-kadang ini selalu ditebak-tebak. Oh, jadi kita angket tidak ya. Okay. Angket itu istilahnya bukan esai atau choice Pak ya. Kalau angket itu ada angket terbuka dan tertutup. Iya, Pak. Kalau angket tertutup, kita sudah kasih pilihan. Misalkan setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Itu tertutup. Jadi dia nggak bisa milih kan. Nah, iya. Angket terbuka itu dalam bentuk pernyataan yang dia tulis. Misalkan, apakah kamu selalu rajin? Nanti jawab di situ, ditulis. Ya, kadang saya rajin apa? Dia ada kayak soal esai gitulah. Tapi itu namanya istilahnya bukan esai Pak. Tapi angket terbuka, dia ditulis tangan. Nah, jadi masalah itu bebas. Untuk kemampuan pemecahan masalahnya itu kan tes tadi Pak. Saya minta Bapak bikin soal 3 sampai 4 soal. Tapi ingat karakternya kemampuan pemecahan masalah. Berarti soalnya itu ya soalnya janganlah yang bukan memecahkan masalah. Karakter soal kemampuan pemecahan kan berbeda dengan soal biasa gitu ya. Misalkan tentukan nilai X jika X sekian-sekian. Nah, itu kan bukan masalah. Kenapa? Karena itu kan sudah tiap hari ditemui mereka dan itu juga. Nah, jadi coba buat desain soalnya. Untuk materinya bebas, Pak. Di sini kan Bapak juga tidak
nggak membatasi di materi tertentu kan, bebas. Iya, Pak. Tapi jelas anak-anak sudah belajar, jangan belum belajar gitu. Iya, ya, Pak. Sistem persamaan ini atau materi apa saja silahkan aja, tapi dalam bentuk pemecahan masalah. Nanti biar dijawab, soalnya pasti esai di sini kalau pemecahan masalah, bukan multiple choice. Tapi kalau angket, angket ini ya Bapak yang memiliki sebagai peneliti bebas-bebas saja menentukannya seperti apa. Yang penting punya argumen kenapa kok angket Bapak terbuka, kenapa angketnya tertutup. Ya tadi kayak argumen Bapak, oh kalau dia angketnya tertutup, nanti anak-anak asal aja jawabnya. Jadi tidak merepresentasikan diri dia, misalkan. Boleh saja. Kalau angketnya terbuka, ya itu kan kalau terbuka kan memaksa dia harus menuliskan di situ. Kan itu dia. Iya, Pak. Nah, tapi beda pernyataannya. Biasanya kalau angket tertutup, pernyataannya itu singkat-singkat dia, Pak, gitu kan. Apakah kamu suka matematika? Nah, di situ kan. Oh, atau pernyataannya saya sering belajar matematika misalkan. Nah, itu jawabannya setuju tidak setuju kan gitu-gitu ya. Tapi kalau soal terbuka nggak seperti itu pernyataannya. Berikan penjelasan kenapa kamu suka matematika misalkan. Nah, gitu kan. Iya, Pak. Nah, silahkan. Tapi kan ini ceritanya bukan, ini contoh kemandiran kan nggak kayak gitu. Misalkan, apa alasanmu kenapa kamu malas belajar misalkan. Nah, kan gitu dia. Jadi, atau apakah kamu sering belajar di rumah, tolong beri penjelasan. Nah, kan itu dia. Jadi, meminta mereka untuk menuliskan, menjelaskan gitu. Itu terbuka namanya angketnya. Gitu, Pak. Silahkan aja. Tapi kalau yang terbuka, jangan banyak sekali, Pak. Fokus saja mungkin. Kalau saya sih mungkin sekitar 10. 10 ya, Pak? Kalau terbuka ya, Pak. Kalau dia menuliskan gitu ya. Karena kan kalau dibikin sampai 15 dia berjawab banyak kali kan, aduh capek kali, kasihan juga anak-anaknya gitu. Iya, Pak ya. Nah, jadi buat pernyataan yang berkaitan dengan kemandirian. Bapak cari indikatornya. Ciri apa sih kemandirian itu? Apa sih ciri-ciri kemandirian itu? Nah, dari situ baru Bapak buat pertanyaannya gitu. Jadi angketlah itu. Gitu ya, Pak? Paham, Pak? Iya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Oke, yang lainnya? Pak, ada lagi Pak angket. Oke. Bu Pak ini. Iya, masalah angket kalau saya kirim sama ini selama Covid ini saya kirim dia melalui Google Form. Untuk Ya, Bu. angket bisa, Pak? Boleh, Bu. Itu malah ya itulah masalahnya. Kalau Pak Sudirman kan siswanya tatap muka. Kalau tatap muka ngapain pakai Google Form? Udah dikasih di copy aja lah berapa lembar kan dikasihkan. Ini tolong diisi sekarang. Saya tunggu 1 jam nanti dibagiin. Kumpul ke saya kan selesai. Kalau Ibu ngumpulin orang kan repot. Ya memang harus pakai Google Form nanti ujungnya. Didesain lagi Google Form-nya. Begitu, Bu. Silahkan. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, lebih enak gitu nanti. Tinggal dikasih ke WA aja linknya. Bu, tolong diisikan Google Form-nya ya. Gitu kan. Itulah aja, Pak. Jadi datanya dapat nanti itu. Jadinya menarik juga. Oke, begitu, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya. Ini baru berapa orang ini? Judulnya 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 ini, yang lainnya belum melaporkan. Kondisinya masih kondangan nampaknya. Ya, Pak, masih robot judul, Pak. Nurade, mana ceritamu ini? Masih rombak judul ini, Pak. Mau ganti. Yang kemarin ini kan nggak cocok, Pak. Apa nggak cocoknya? Kenapa kemarin tuh? Karena apa namanya? Judulnya Udah ketemu sama Pak itu ya, Pak Salayan ya kemarin ya? Iya. Terus rekomendasinya apa? Kalau dia sebenarnya fleksibel, Pak, menyerahkan ke saya kan. Cuma kalau judulnya itu kalau bisa katanya menarik, itu yang kemarin itu, Pak. Ya menarik berarti kan kamu cari ada indikator-indikator atau kemampuan yang baru-baru lah, apalah yang sekarang ini
lagi rame dikaji orang gitu sih. Kamu cenderungnya ke kuantitatif atau kualitatif? Tapi kalau Pak Salayan kualitatif, nggak tahu ya dia itu arahnya bebas-bebas aja nampaknya dia. Jangan terlalu lama-lama berlalu di judul ya, nanti kalian supaya lebih segera progresnya ada gitu juga ya. Saya, aduh, Bang. Ya gimana Nur? Saya berencana ke ini Pak, karena kondisi COVID gini, saya bingung juga Pak, karena kan kemarin kan sudah saya pikirkan untuk masalah penelitiannya bingung. Nampaknya gini ya, kalau kita lihat perkembangan COVID, ini nampaknya sampai setahun ke depan juga masih COVID ini nampaknya ya. Iya Pak. Ya kan? Jadi memang Iya. Ya tetap, ya nggak tahu, sekolah pun bisa jadi begitu juga sistemnya kan. Paling minimal kan seperti yang dilaksanakan Pak Sudirman tadi, mungkin seminggu 2 kali gitulah untuk mengurangi kebosanan siswa yang udah bertahun-tahun ini online bertahun-tahun kan udah 2 tahun ini ya. Iya. Tapi jadi rencana saya jadi berubah ke blended learning, Pak. Coba blended learningnya yang seperti apa gitu. Coba gunakan aplikasi yang entah yang menarik untuk dibagi. Blended itu kan dia tatap muka plus online, dan online-nya itu wajib menggunakan aplikasi pembelajaran online gitu. Nah, pembelajaran online-nya apa yang mau digunakan? Nah, itu menjadi jangan pakai Google Classroom. Itu menurut saya sih sesuatu yang udah biasa saat ini. Nah, inilah yang saya lagi cari untuk menyelesaikan. Coba cari Moodle. Moodle itu ada LMS pakai Moodle. Ya apa, Pak? Moodle. Moodle. MOODLE kalau nggak salah. Moodle. Itu nampaknya masih jarang digunakan untuk di Sumatera ya. Kalau di Jawa kayaknya ada banyak juga yang menggunakan itu. Nah, orang kuliah anaknya di Gunung ini, di ayunnya malah anak internet ya, ngantuk ini ngantuk dia. Bapak sakit nggak ngerti tugas nilainya pos. Begitu ya. Coba dicari-cari Nur Adi. Terus kemampuannya cari kemampuan yang relevan untuk saat ini gitu ya. Kayak tadi literasi lah apa begitu itu juga masih sih. Oke. Ada lagi. Tapi jangan terlalu jangan terlalu ribet sekali juga judul, yang penting jelas, kemudian terukur, jangan yang lainnya bagaimana lagi? Siapa lagi nih? Lisa, mana Lisa? Lagi kondangan juga Lisa. Hadir, Pak. Lisa, kemarin apa ceritanya? Kayaknya udah pernah kita ceritakan juga kemarin tuh ya. Ya, Pak. Terakhir yang Bapak bilang saya buat jurnal ya? Itu ya, Pak ya? Enggak, maksudnya judul tesisnya dulu. Kan lanjutan dari skripsi nih. Iya, judul tesisnya desain didaktis ya. Untuk mengatasi hambatan epistemologi pada materi bentuk aljabar. Jangan itu aja, desain didaktis, jangan fokus ke epistemologi ya. Langsung secara umum sebenarnya itu desain didaktis apa ya? Kemarin yang sudah dibikin artikel apa kemarin tuh? Itu kemarin fokusnya ke didaktisnya, Pak. Hambatan didaktis. Oh, sekarang di sini untuk judul jurnalnya analisis ini aja. Hambatan epistemologi ya. Iya, Pak.
hambatan epistemologi siswa pada materi apa aljabar ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Tapi untuk judul tesis kamu itu keseluruhan, jangan ke salah satu. Kemarin dari skripsi kamu itu berapa hambatan muncul? Tiga-tiganya ada? Tiga-tiganya, Pak. Nah, berarti kan tiga-tiganya itu diselesaikan dirancang menjadi sebuah desain didaktis gitu loh. Pak, itu nanti dalam bentuk produk juga atau gimana, Pak? Iya, kalau desain didaktis ini menghasilkan produk. Produknya bisa lintasan belajar atau apa begitu nanti. HLT, hypothetical learning, jadi ada lintasan belajar. Jadi nanti dalam bentuk desain juga model pembelajaran. Berarti diuji cobakan juga gitu, Pak? Sama kayak hampir sama kayak pengembangan gitu? Iya, enggak uji coba istilahnya ya, langsung diterapin. Kan kamu mendesain berdasarkan hambatan gitu ya. Oh, iya ya, Pak. Nah, makanya nanti ini kayaknya perlu diskusi lagi tuh, cari harus sering datang ke kampus ya, nanti ke kantor untuk diskusi tentang desain didaktis ini. Saya bukunya ada banyak kemarin tuh bukunya, sebagian itu juga dipinjam sama si Modalisa. Jadi kalau kita barengan sama Modalisa datang kampus, nanti kita diskusi tentang itu gitu ya. Ya. Oh iya, Pak. Berarti untuk judul tesisnya itu menyangkut ke 3 hambatan itu. Berarti dia? Ya, tentang desain didaktisnya, bukan itunya ya. Tapi ini lebih spesifiknya apa nanti kita diskusiin lagi. Tapi Cari soalku ini dah. desain didaktis ujungnya pastinya. Tugas ini yang kirim. Ya, Ujian Iya, ini Pak. dah. bisa. Iya, Pak. Ya, Oh, kapan bisa ke kampusnya? Oh, masih belum tahu, Pak. Nah, disisihkan waktunya. Jadi kita kerja dari Senin sampai Jumat ya. Jadi sisihkan waktu. Kan nggak harus banyak-banyak sih, paling sejam gitu ya waktunya untuk diskusi gitu kita. Gitu ya. Oh, berarti Pak Modalisa sama juga ya, Pak? Desain didaktis juga ya, Pak ya? Belum tahu, cuman kemarin saya mengalahkan ke sana juga. Saya pinjamin buku untuk dibaca dia, untuk ya supaya dia paham kan apa yang mau diteliti nanti begitu. Ada yang dipinjam dia kemarin. Oke. Jadi ini sudah bisa dimulai ya, Lisa, untuk membuat draft artikelnya tentang hambatan epistemologinya, ya. Iya, Pak. Makan. Oke. Terus yang lainnya bagaimana nih? Ada lagi yang mau dibahas? Rahmat, bagaimana kabarnya Rahmat Amidi? Ada kabar, oke. Dwi Mayasari? Hari Munanda? Belum. Urutan nomor 2. Halo, gimana? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Sementara mungkin ini dulu ya. Terus ini filenya ini nanti akan saya share. Halo? Iya, Halo, Pak. Ya, filenya nanti akan saya share. Ya, filenya nanti saya share di grup. Kemudian yang belum ada isinya ini diisi, dilengkapin. Minimal di judul tesisnya ini ya. Jadi judul rencana tesisnya tolong diisikan. Nanti baru saya bisa mengarahkan apa rencana pilot study-nya begitu ya. Yang belum ini gitu ya. Yang sudah ini kan tinggal dilanjutkan begitu ya. Kemarin si Fujasari pun sudah nampaknya kemarin itu juga itu ya.
Begitu. Supaya nanti bisa diarahkan untuk pilot study-nya seperti apa. Kemudian yang sudah ada pilot study-nya ini, minggu depan mohon untuk sudah ada progresnya seperti apa gitu ya. Masih draft atau udah ada yang ditulis lah, jangan sampai nggak ada juga. Ya. Baik, Pak. Untuk siapa aja nih? Kalau si Lisa kan nggak perlu lagi riset ya. Lisa paling sudah mulai menulis draft. Saya pikir udah bisa Lisa ya. Nggak ada masalah menulis kan udah. Halo, hilang jaringan saya tadi, nggak tahu kena angin. Sama Pak, sama. Jadi untuk Excel-nya ini nanti akan saya share di grup ya. Untuk yang sudah kita fixkan ini sudah mulai bisa lanjut tugasnya. Ya, untuk Pak Sudirman, Bu Nuraini, kemudian Bu Paini, Pak Nurdiono, Pak Hendra, Lisa sudah bisa mulai bekerja, jangan ditunda. Terus yang lainnya sudah mulai menuliskan, nanti dengan berjalannya mungkin nanti diisi dan nanti kita diskusilah di dalam grup itu ya gitu ya untuk lanjutan apa proyeknya ini gitu ya untuk pilot study-nya. Paling begitu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Pas. Pas, Pak. Alhamdulillah. Saat ini pas. Ya Bu. Saat ini pas. Oh, saat ini pas. Oke, nanti kalau ada kurang lebihnya silakan ditanyakan di grup aja ya. Untuk kuliah nanti sore nanti kita ketemu lagi di jam 4 ya, perkuliahan statistika pendidikan. Baik, itu dulu. Kalau memang tidak ada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sekali.